Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana memahami kebutuhan teknis pengguna dan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan topologi dan arsitektur jaringan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak materi berikut dengan seksama. Yang pertama adalah topologi jaringan. Nah, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Nah, dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah, walaupun berbeda tempat. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi-topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi kita tak menyadarinya apa yang kita lihat. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Topologi dalam jaringan komputer akan memengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya topologi dasar jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Nah, topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi logika. Nah, jenis-jenis topologi jaringan. Sebagaimana banyaknya cara untuk mengatur dan memelihara sebuah kota, penghubungan suatu jaringan melalui pendekatan topologi juga terbagi atas beberapa jenis. Setidaknya terdapat dua pendekatan topologi, yaitu fisik dan logis. Nah, berikut ini jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Nah, ini mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan kabel, dan sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan kabel ataupun tanpa kabel. Topologi fisik sendiri juga dibagi menjadi dua jenis, yakni point-to-point connection dan multi-point connection. Nah, apa itu point-to-point connection? Di dalam point-to-point connection, koneksi antara dua perangkat
terjadi melalui satu kabel nirkabel atau wireless. Kemudian multi-point connection. Multi-point connection merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Yang selanjutnya adalah topologi logis. Nah, topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan terdapat 9 jenis topologi logis, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, topologi hybrid, dan WLAN. Nah, jadi yang pertama, topologi jaringan komputer bus. Nah, apa itu topologi jaringan komputer bus? Topologi yang terdapat pada jaringan komputer jenis bus disebut dengan backbone. Nah, topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Kedua ujung kabel tersebut ditutup dengan terminator. Nah, terminator ini biasanya memiliki ketahanan listrik 60 ohm. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Nah, selain itu, kerusakan yang terjadi pada suatu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Yang kedua adalah topologi jaringan komputer ring. Kenapa ini dikatakan topologi jaringan komputer ring? Nah, topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Jadi, seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Nah, cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Topologi jenis ini merupakan sebuah media transmisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Kegagalan yang terjadi pada satu komputer di topologi ring bisa diatasi dengan menalurkan data melalui jalur lain yang masih terhubung. Namun, jika banyak data yang dikirim dalam satu waktu yang sama, pengiriman data menjadi lambat. Topologi ring menghubungkan komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, umumnya jenis topologi ini menggunakan LAN card untuk saling terkoneksi. Sama seperti topologi bus, biaya instalasi topologi ring juga tergolong murah. Performa koneksi pada topologi ini juga cukup baik. Bersamaan dengan proses instalasi, konfigurasi, serta implementasi yang mudah untuk dilakukan.
Nah, kekurangan topologi ring terletak pada cukup tingginya peluang tabrakan arus data. Ketika terjadi masalah, troubleshooting jaringan terbilang cukup rumit. Begitupun ketika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang ketiga adalah topologi jaringan komputer mesh. Nah, jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Nah, kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan komputer model mesh relatif mahal. Nah, tingkat kesulitan topologi jaringan komputer ini sebanding dengan jumlah komputer yang terpasang. Topologi mesh bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi ini ialah bandwidth limitnya yang cukup besar, security data yang sangat baik, dan tidak adanya peluang terjadi tabrakan data. Nah, sementara itu kekurangan topologi ini ialah jumlah kabel yang banyak, biaya instalasi yang sangat mahal, dan proses instalasi yang rumit. Yang keempat adalah topologi jaringan komputer STAR. Topologi dan keamanan jaringan komputer model STAR menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah. Apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari, sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Kegagalan atau kesalahan pada salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Misalnya salah satu komputer bermasalah, maka komputer lain yang terhubung tidak ada pengaruhnya. Nah, jika kegagalan terjadi di pusat kontrol, maka seluruh komunikasi akan terputus. Artinya, jika hubnya bermasalah atau switchnya, maka semua komunikasi akan terputus. Semakin banyak komputer yang digunakan pada jaringan STAR, nantinya akan membuat komunikasi semakin lambat. Sesuai namanya, topologi STAR berbentuk bintang, ya, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini paling sering digunakan karena memiliki kelebihan tingkat keamanan yang cukup baik. Kemudian user dalam mendeteksi masalah pada jaringan. Jaringan topologi ini juga tetap bisa berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien sedang bermasalah. Namun, topologi ini terhitung mahal dan sangat bergantung pada terminal pusat. Saat hub atau switch mengalami masalah, seluruh komputer dalam jaringan akan ikut bermasalah. Yang kelima adalah topologi jaringan komputer tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan head den.
kabel dari headend akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Penggunaan topologi jaringan komputer TRI akan menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim, karena memiliki banyak cabang. Umumnya topologi ini digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Topologi TRI dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi yang terpusat secara hierarki ini juga membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Namun, topologi ini memiliki kinerja yang lambat dan kabel yang digunakan sangatlah banyak. Bila komputer atas bermasalah, komputer bagian bawah pun akan bermasalah. Yang keenam adalah topologi peer-to-peer. Topologi ini sangatlah sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer, sehingga biasanya hanya membutuhkan satu kabel untuk dapat berbagi data. Kelebihan topologi ini terletak pada biaya instalasi yang sangat murah, proses instalasi yang mudah, dan setiap komputer bisa berperan sebagai server ataupun klien. Tetapi kekurangan topologi ini sangat sulit dikembangkan. Kekurangannya, topologi ini sangat sulit dikembangkan. Keamanan yang juga sering bermasalah dan proses troubleshooting yang cenderung rumit. Dan yang ketujuh adalah topologi linier. Topologi linier sering juga disebut sebagai topologi bus berurut. Nah, topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Adapun kelebihan topologi ini ialah mudah dikembangkan, penggunaan kabel yang sedikit, tata letak yang sederhana dan mudah, serta tidak membutuhkan kendali sentral. Namun, topologi ini memiliki kepadatan trafik data yang cukup tinggi dan keamanan data yang tidak terjamin. Yang kedelapan adalah topologi hibrid. Nah, topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Nah, kelebihan topologi ini ialah ia bersifat fleksibel dan penambahan koneksi pada topologinya sangat mudah. Namun, proses instalasi memakan biaya yang banyak dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi ini pun sangat sulit untuk dilakukan. Dan yang kesembilan adalah topologi jaringan komputer WLAN. Apa itu topologi WLAN? Nah, topologi nirkabel menggunakan wireless local area network yang hampir mirip dengan jaringan LAN. Namun WLAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Nah, komunikasi yang terjadi pada mode infrastruktur harus melalui access point pada WLAN. Sedangkan untuk mode ad hoc, komunikasinya terhubung langsung dengan masing-masing komputer.
Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur jaringan komputer. Nah, apa itu arsitektur jaringan komputer? Mungkin kita sering mendengarkan istilah arsitektur. Nah, arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan dan protokol. Nah, di mana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Arsitektur ini dibagi menjadi tiga, yaitu arsitektur jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis, media transmisi, metode transmisi, dan peranan komputer. Nah, berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, arsitektur jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Ini terdiri atas beberapa macam. Yang pertama adalah local area network atau LAN. Jadi jaringan berbasis lokal. LAN merupakan jenis arsitektur jaringan yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya jaringan LAN digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolah, dan rumah. Yang kedua adalah jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN merupakan arsitektur jaringan yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jadi jaringan ini adalah jaringan LAN yang hanya saja porsi jangkauannya lebih luas. Dan yang ketiga adalah WAN, yaitu Wide Area Network. Nah, jika jaringan LAN dan jaringan MAN dikombinasikan, maka akan terbentuk jaringan yang memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, yang dinamakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer antar negara ataupun bahkan antar benua. Yang selanjutnya adalah arsitektur jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama adalah jaringan kabel. Nah, jaringan kabel atau wired network adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media dalam menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya dalam proses perpindahan data. Dan yang kedua, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan wireless network adalah sumber jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media perpindahan informasi maupun datanya. Yang selanjutnya adalah arsitektur jaringan komputer berdasarkan metode transmisi. Yang pertama, jaringan broadcast. Nah, jaringan broadcast adalah sebuah metode dalam pengiriman data di mana data akan dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah alamat yang dituju siap untuk menerima data atau tidak. Yang kedua, jaringan point-to-point. Point-to-point adalah sebuah metode yang menghubungkan dua node secara langsung bersamaan dengan tautan umum. Nah, koneksi point-to-point dapat menggunakan kabel WiFi ataupun satelit.
Dan yang selanjutnya adalah arsitektur jaringan komputer berdasarkan peranan komputer. Ini terdiri atas jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan client server merupakan konsep arsitektur jaringan yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Nah, server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Yang kedua adalah jaringan peer-to-peer, yaitu kumpulan dari beberapa komputer device yang terhubung dalam satu jaringan, di mana setiap komputernya bisa menjadi server maupun klien. Artinya tidak ada tingkatan. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama. Nah, demikianlah pembahasan kita saat ini tentang topologi jaringan dan arsitektur